Bertempat di pusat misi pemeliharaan perdamaian, ribuan prajurit TNI berlatih sebelum diterjunkan ke Kongo. Negara yang kaya akan sumber daya alam, namun berada dalam krisis akibat perang saudara yang dipicu oleh non-state military. Setiap harinya, para prajurit TNI ini harus menjalani simulasi yang dirancang persis dengan situasi yang pernah dihadapi oleh pasukan perdamaian yang sudah bertugas di Kongo sebelumnya. Hari ini kita sedang persiapan untuk melakukan patroli. Media juga dilengkapi oleh peralatan seperti helm, dan juga ini tanda sebagai simulasinya adalah sebagai vest atau alat pelindung diri seperti itu. Nah, ini sedang persiapan untuk apel karena sebentar lagi kita akan berangkat ke salah satu wilayah konflik. Saat ini saya berada di Camp Soeharto, MONUSCA ke-39, nama operasinya seperti itu, dan kita sedang mau persiapan untuk briefing dulu. Dalam briefing ini ada pembagian tugas bagi para prajurit. Sebagai jurnalis yang meliput, saya pun mendapatkan arahan untuk mengikuti instruksi prajurit TNI. Nanti 2 orang wartawan yang masuk membahasnya, posisinya di belakang dia ya. Jangan ngambil videonya tuh di sini. Oke. Karena kalau ada apa-apa dia nggak bisa nih melindungi, dia aman lagi. Kalau begini, nodokan senjatanya, keburu mas sama mbaknya diambil. Patroli pun dimulai. Kendaraan taktis yang saya tumpangi merupakan kendaraan lapis baja jenis APC atau Armored Personnel Carrier. Jalanan terlihat sepi, namun para prajurit tetap waspada. Sesampainya di rumah penduduk, para prajurit turun menempati posisi siaga dan sebagian di antaranya menyapa penduduk dan mengutarakan niat untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan adalah ciri khas dari pasukan perdamaian asal Indonesia. Dengan cara ini, masyarakat pun bisa menerima kehadiran TNI di wilayah mereka. Tidak salah memang, meski dilengkapi senjata dan rompi anti peluru, tidak menyurutkan sikap ramah sebagai orang Indonesia. Patroli pun dilanjutkan. Namun, di tengah jalan kami harus menghadapi pasukan milisi yang tak henti melepaskan tembakan. Situasi mulai tak terkendali. Melalui handy talkie atau HT, komandan tim meminta salah satu prajuritnya untuk terus melindungi saya sebagai jurnalis yang sedang meliput. Kita juga sebagai wartawan juga harus tetap hati-hati, dan kita juga dilatih bagaimana kita tetap tenang dan mengikuti instruksi dari tentara apa yang harus dilakukan, dan instruksinya bahwa saya tetap harus berada di mobil, makanya saya tetap harus berada di mobil, kendaraan tetap nyala, meskipun kemudian di depan saya ada perampasan senjata, ada senjata, perampasan senjata, dan juga penyanderaan. Kalau sudah ada tembak dari peserta kita polis, kita mengancam nyawa kita itu. Tentara penjaga perdamaian ini harus menghadapi situasi krisis, salah satunya penyerangan dan penyanderaan. Saat sedang meliput penyergapan, para milisi mengetahui jika ada jurnalis yang ikut dalam rombongan. Itu membuat mereka semakin tak terkendali. Akhirnya, saya dan seorang rekan jurnalis dari media online pun harus ikut kemauan para milisi, karena dalam penyergapan ini, mereka berhasil melumpuhkan para prajurit. Senjata dan alat komunikasi pun dirampas. Rentetan senjata pun terus diletuskan oleh para milisi. Kami dipaksa untuk mengikuti setiap ucapan dan kemauan mereka. Kami pun dibawa ke sebuah danau dekat dengan markas para milisi. Dengan berbaris dan ditodong senjata, kami menuju ke sebuah danau. Para prajurit, baik prajurit pria dan wanita, harus masuk ke dalam danau. Para milisi menuntut agar komandan tertinggi datang membebaskan para sandera. Saya juga menjadi sandera. Saya mencoba bernegosiasi dengan milisi, namun justru membuat mereka semakin tak terkendali. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. You are in my place. We are not military. We are in our place. My place. I'm boss here. Who is This that? is my country. No, I don't care. I But you are understand. under my control. You are under my control. Okay?
but kill him. Kill. Okay. Kill. Please, ma'am. She was a civilian, ma'am. No. That's okay. Go. That's okay. I don't care, okay? Shoot. I just ask you to just follow my rule, okay? You don't follow my rule. Setelah bernegosiasi yang cukup alot, kami pun dibebaskan dan kembali ke markas. Sayang, ada beberapa prajurit yang masih disandra. Situasi genting tak terhenti meski kami sudah kembali ke markas. Para milisi datang dan membawa sandra prajurit TNI. Tak segan mereka menembak satu demi satu para prajurit tersebut. Negosiasi kali ini cukup alot. Mungkin ada terjadi hijack atau pembajakan yang dilakukan oleh kelompok milisi. Nah, ini posisinya kita semua sedang berada di balik rumput atau perbukitan. Kalau bisa dengar tadi ada suara tembakan, dan semua pasukan yang berada di camp ini bersiaga karena di depan saya sedang berlangsung negosiasi yang dilakukan oleh pimpinan camp atau komandan, karena ada beberapa orang sandera dan juga sudah terjadi kontak senjata sebelumnya yang diletuskan oleh para milisi. Nah, itu skenario jika kemudian ada pembajakan yang terjadi di dekat camp pasukan perdamaian dari Tentara Nasional Indonesia. Negosiasi berakhir meski jatuh korban dari pihak TNI. Tim medis dengan sigap melakukan evakuasi dan perawatan terhadap para korban. Mengutip salah satu kalimat dari pidato Presiden Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika 1955, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Membuat saya membayangkan tugas berat seperti apa yang menanti para prajurit yang telah terpilih menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian dunia. Garuda! Irin Wardani, Sentul, Jawa Barat.